Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kami sedang berada di salah satu tempat destinasi wisata sejarah bersama santri SMP Islam Integral Lukman Al-Hakim Kabupaten Ninggah. Semangat! Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kami semua akan mengunjungi tempat situs cagar budaya Melayu. Bagi kami menjadi anak Beladu itu unik, dan itu merupakan salah satu bukti bahwa kami sangat menyukai peninggalan kesultanan. Tempat pertama yang kami kunjungi adalah Masjid Abdurrahman Mahadam Shah, masjid yang pertama kali dibangun di Lingga. Di zaman Kesultanan, masjid bukan hanya tempat beribadah saja, tetapi di samping itu juga sebagai sarana tempat pertemuan para sultan-sultan atau akrab disebut Balai Rumisari. Masjid yang terbuat dari bata memiliki 5 pintu, bahkan tebing yang tinggi. Kini sekarang hanya tinggal puing-puing. Menurut informasi yang kami dapat, masjid ini tidak siap jadi. Bahkan ada yang mengatakan masjid ini tidak kokoh dikarenakan fondasinya tidak terbilang kuat. Masjid yang terbuat dari bata dan hulu kini tinggal puing-puingnya saja. Bahkan tempat ini dipenuhi perpohonan yang tinggi hingga berakar yang menjalar panjang. Tetapi yang dahsyatnya, beberapa pintu masjid ini ada yang masih kokoh hingga sekarang. Hingga sekarang kami hanya bisa memandang dan mendefinisikan sendiri, walaupun apa yang kami bayang tidak sesuai. Tapi bagi kami, melihat puing-puing bahkan fondasi yang tersisa, kami sudah membayangi bahwa masjid ini begitu indah dan megah. Kami pun melanjutkan perjalanan. Rasa letih dan panas yang membara tak membuat kami semua menyerah. Kami terus berjalan bersama-sama untuk mendapatkan pengetahuan baru dan memiliki wawasan yang luas. Setelah dari masjid, sekarang kita menuju ke Jail peninggalan Belanda yang ada di Dayak Lingga ini pada tahun 1936. Bang Nuzu, ini kita sedang berada di Jail ini. Jail. Jail ini apa nih sebenarnya? Ya ini sebenarnya bahasa itu penjara. Penjara ya? Penjara lah Indonesia deh. Tapi penjara ini kan sebenarnya layanan masyarakat. Salah satu ya kan? Iya. Dalam ini tuh tidak hanya orang-orang apa, tapi rata-rata kebanyakan di dalamnya ini orang-orang yang memang membuat suatu hal lah yang tidak baik, lawan hukum lah. Lawan hukum. Letak dalam ni. Buat dia cuma 3 kali 1, 3 meter. 3 meter ya. Tapi ada kloset dalam ni. Ada kloset langsung dalamnya. Ada kloset. Oke, nanti kita lihat seperti apa di dalam.
Tadi setelah dari Jail, sekarang kita menuju ke lapangan Hang Tua yang beralamat di Jalan Dato Laksmana. Kita akan lihat seperti apa lapangan Hang Tua ini. Lapangan ini dulunya merupakan tempat alun-alun, bahkan perkumpulan yang diadakan hingga pada saat itu direnovasi menjadi kantor bupati yang pertama kali didirikan di Daik Lingga. Dan sekarang lapangan ini direvitalisasi dengan mendirikan alun-alun. Bahkan dalam informasi terdapat taman yang indah yang akan diciptakan di lapangan Hang Tua ini. Wilayah Riau, Ulu Riau. Ulu Riau itu namanya di mana sekarang? Tahu tak Ulu Riau? Mantap, betul. Andai tu. Jadi dulu dari Pinang dia ke Daik, dia tak ada tempat keramaian. Dibuatkanlah lapangan Hang Tua ini sebagai tempat untuk keramaian masyarakat dia waktu itu. Lapangan yang berdampingan dengan Sekolah Dasar Negeri 001 ini sangat menyimpan banyak sejarah, bahkan Tujuh Mariam yang berdiri kokoh hingga sampai sekarang ini. Oke, sekarang kita di lapangan Hang Tua. Bang, kira-kira dulu lapangan Hang Tua ini digunakan seperti apa, Bang? Kegiatan orang keramaian. Untuk keramaian masyarakat yang ramai bertemu, berkumpul, entah itu acara-acara seperti apa. Kadang banyak acara-acara kita ini. Iya. Acara-acara yang memang untuk bersenang-senang, untuk ramai-ramai. Taman dibuatlah tempat himpunannya, tempat perhimpunannya, ladangnya. Istilah sekarang ni kan, dulu orang nyebutnya ladang. Sudah tu gantilah padang. Kemudian yang besarnya lagi lapangan. Lapangan, betul. Banyak lapangan. Ini lapangan Hang Tua yang lama, lapangan baru sana. Lapangan Krida, tanda. Kemudian di sini dulu bangunan apa saja yang ada di sini? Kalau dulu dia hanya lapangan aja, salah satunya ada bangsal. Bangsal itu model macam panggung. Bangsal itu. Tapi kerana kita barang itu terbuat dari kayu, tak dari beton, maka cepat roboh. Kerana dari kayu. Okay. Kemudian lapangan Hang Tua ini sesudah reformasi, sesudah menjadi suatu wilayah Indonesia, barulah ada yang namanya kantor bupati. Ini dulu namanya kantor bupati lama. Zaman Pak Daria tu kantornya di sini. Makanya sekarang dikenal dengan kantor bupati lama. Orang sekarang nyebut kantor bupati lama. Sebetulnya namanya ini lapangan Hang Tua. Lapangan Hang Tua. Kalau kita nyebut kantor bupati lama, betul ini kantor bupati lama. Tapi yang betul-betul sejarahnya ini adalah lapangan Hang Tua. Hang Tua tempat dulu untuk kegiatan-kegiatan keramaian, orang berkumpul. Ya, pusat kegiatan lah di sini. Pusat ni betul-betul pusat kota. Pusat kota. Ada dulu orang Belanda namanya Engelbeck, Pan Engelbeck. Dia ni cucu gubernur Hindia Belanda. Jadi Engelbeck tu bercerita tentang Daiknya ni, perjalanan dia Daik kan. Kalau sekarang ini kita tengok jalan yang paling lama itu depan apa? Depan Kopi Balang sampai sini, Simpang Bangang Hatoi ni. Itu jalan lama yang kita lewat tadi Jail tu. Itu memang jalan dah lama. Kalau Sawin tempat ikat baru tu. Dulu hutan situ tu Sawin tu. Kalau di samping kita ni kan ada SD 001 ya. SD ni udah jadi situs segar budaya. SD 1 ni SD pertama. Zaman Sultan juga ya. Zaman Sultan Sulaiman ni bangun. Beliau peduli dengan pendidikan jadi dibangun lah. Pendidikan yang diajarkan itu pada saat itu pendidikan agama, basis agama. Pendidikan bahasa agama. Jadi Sultan ni memang dia tengok pendidikan ni penting untuk rakyatnya, makanya dibuat. Gurunya dulu kalau tidak salah mungkin gurunya itu dari Sumbar, tamatan dari Sumbar, Sumatera Barat. Ya, sekolah pertama. Aktivitas di sini. Yang menarik di samping sini ada salah satu situs cagar budaya juga, yaitu sekolah yang dibangun pada zaman Sultan Sulaiman. SD 001 Lingga. Ini merupakan sekolah yang sudah menjadi cagar budaya yang ada di Kabupaten Lingga. Tidak ada pelangnya. Ya.
ini merupakan situs cagar budaya ya yang perlu dijaga, yang mana dulu Sultan punya niatan yang baik, yang peduli dengan rakyatnya, sehingga beliau membangun pusat pendidikan untuk masyarakat, untuk warganya yang ada pada saat itu. Dan menurut informasi, Sultan dulu mempunyai kepedulian yang luar biasa terhadap masyarakatnya, sehingga beliau mendirikan sekolah, dan ini berbasis keagamaan. Dan tujuannya adalah untuk bagaimana masyarakat pada saat itu naik atau harkat dan martabatnya itu tinggi dengan pendidikan. Sehingga Sultan mendirikan sekolah sebagai pusat untuk belajar, pusat untuk menuntut ilmu. Memang benar bahwa kalau kita ingin melihat masyarakat yang maju, maka lihatlah seberapa penting perhatian mereka tentang pendidikan. Semakin peduli mereka tentang pendidikan, maka mereka akan menjadi bangsa yang maju, bangsa yang bermartabat. Saya di Lingga ini sudah mau sekitar 5 tahunan, dan baru kali ini juga tahu tentang lapangan Hang Tua ini. Ya, baru tahu juga tentang lapangan Hang Tua ini. Ternyata punya sejarah yang cukup luar biasa, yang panjang, yang mana dulu merupakan pusat keramaian orang-orang berkumpul di sini, membincang-bincangkan tentang kesenian, kesusastraan, dan juga politik dan lain sebagainya. Jadi tempat keramaian, tempat berbincang, dan menjadi pusat perhatian lah masyarakat untuk berkumpul di tempat ini. Mana perasaannya berkunjung ke tempat-tempat sejarah di sini? Alhamdulillah, rasa sangat senang bisa mendapatkan hal baru, bisa merasakan situs-situs cagar budaya yang ada di Daik Lingga. Alhamdulillah sangat senang karena bisa mengetahui situs-situs cagar budaya di Daik Lingga. Karena kita dapat belajar tentang situs sejarah yang ada di Lingga. Mana perasaannya? Alhamdulillah, saya sangat senang karena dapat berkunjung ke tempat wisata-wisata di sini dan menambah ilmu pengetahuan saya tentang sejarah. Alhamdulillah, ini menambah pengalaman baru saya. Jadi saya lebih bersyukur dan saya lebih banyak mengetahui tentang sejarah-sejarah di Daik Lingga ini. Saya sangat senang hari ini karena bisa menambah ilmu dan wawasan yang baru. Akhirnya kita berada di salah satu tugu lah, yang mana di sini ditulis bahwa dedikasi ilmu, karya, dan agama. Jadi kalau agamanya bagus, ilmunya bagus, dedikasinya bagus, maka tentu dia akan melahirkan karya-karya yang besar, karya-karya yang spektakuler dalam kehidupan ini. Ini dia. Satu di antara makam-makam yang sering diziarahi tempat ini adalah makam Bukit Cengkeh. Makam ini adalah salah satu peninggalan sejarah
di kawasan Lingga yang menjadi bukti sejarah perjalanan kehidupan masyarakat di sini. Area makam yang terletak di ketinggian bukit ini terdapat makam sultan-sultan yang dulunya memimpin di wilayah Lingga. Ada 3 makam sultan di Bukit Cengkeh tersebut. Adapun ketiga sultan yang dimakamkan di bukit ini adalah Sultan Abdurrahman Shah. Beliau terkenal sebagai seorang pemimpin yang taat beragama dan berwibawa. Ia wafat pada tahun 1832 Masehi. Kemudian Sultan Muhammad Shah. Beliau adalah putra dari Sultan Abdurrahman Shah dengan permaisurinya Raja Fatimah. Sultan Muhammad Shah dikenal ahli dalam bidang seni. Dan terakhir adalah Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah II yang merupakan putra dari Sultan Abdurrahman Shah dengan permaisurinya Encik Nora. Dan yang dimakam di sini pertama Sultan Abdurrahman Shah, kemudian Sultan Mahmud Shah dan Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah. Dia tiga-tiga ini punya kedekatan. Kenapa? Sebab Sultan Abdurrahman Shah bapa dia, Sultan Muhammad Shah anak dia, Sultan Sulaiman anak dia juga. Abdurrahman Shah itu dia lebih kepada kegiatan-kegiatan keagamaan. Ingat, kalau kita bahas Sultan Abdurrahman Shah, apa yang dipikirkan Sultan Abdurrahman Shah kalau kita fikirkan? Satu, agama. Maka fokuskan aja kepada kata-kata agama. Baik, selanjutnya sesudah Sultan Abdurrahman Shah ni mangkat, beliau digantikan oleh Sultan iaitu Muhammad Shah, anak dia. Sultan Muhammad Shah ini terkenal sebagai orang seni. Sultan Abdurrahman Shah terkenal kerana Sultan Muhammad Shah terkenal kerana Kesenian. Makanya tahu tak tidak bilik 44? Tahu. Bilik 44 itulah salah satunya. Tahu bilik 44 kan? Tahu. Daerah mana? Daerah Damna. Dah pernah pergi? Dah. Sama Pak Mengkau? Ya. Oh, sama Pak Mengkau. Tapi belum pernah masuk. Dia disebut sebagai marhum kedaton atau istilahnya marhum keraton. Itulah kerana dia dimakamkan di daerah di apa? Model keraton yang tertutup. Itulah beza dia, unik dia. Nanti bolehlah tengok kat keliling-keliling tak apa. Kalau keliling-keliling Sultan Mahmud Shah terkenal akan seni ukir, yang dikaca-kaca tu motif-motif. Bukan main senang dia hal-hal tentang seni tu. Itulah yang membedakan Sultan Muhammad Shah dengan Sultan Abdurrahman Shah. Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah II ni, ingat tak yang pergi kita kemarin sekolah? Sekolah yang disampaikan lapangan hang tua? Itu salah satu dari beliau. Beliau ini menyenangi tentang kegiatan-kegiatan yang bersifat pendidikan. Pendidikan pada saat itu pendidikan yang berhubungan dengan agama. Mengajarkan tentang moralitas, mengajarkan tentang etika dasar. Macam sekarang, kalau pendidikan sekarang kan matematik belajar, ini belajar, itu belajar. Kalau zaman dulu simple aja. Dia belajar tentang agama. Anak-anak diajarkan macam mana menyikapi agama itu, belajar solat sebagai suatu kewajiban. Itulah hebatnya Sulaiman Badrul Alam Shah. Dan sekarang kita akan masuk ke dalam makamnya Sultan. Ya, ada 3 sultan di dalam ini, kita masuk. Saya juga baru pertama kali. Alhamdulillah sudah 5 tahun di sini dan baru kali inilah berkunjung ke tempat ini. Dan teman-teman, di depan ini ada penjelasannya bahwa Sultan Abdurrahman adalah putra dari Sultan Mahmud Shah III. Karena permaisurinya adalah Encik Maryam binti Datuk Shah Bandar Hasan yang dilantik sebagai Sultan Johor, Pahang, Riau dan Lingga yang ke-17. Kemudian beliau ini berfokus atau dikenal dengan orang yang sangat alim dan giat menyebarkan agama Islam. Dan baginda Sultan Abdurrahman ini juga turut mengembangkan usaha pengembangan timah di Singkep dan juga membangun benteng-benteng pertahanan. Kemudian beliau juga punya pengaruh yang besar dalam hal keagamaan.
Sultan memiliki gelar marhum Kedaton adalah Sultan Muhammad Shah, yang mana beliau ini merupakan putra dari Sultan Abdurrahman Shah. Jadi beliau ini merupakan orang yang sangat peduli, sangat suka dengan hal-hal yang bersifat kesenian dan juga kerajinan, seperti seni ukir, kemudian bangunan, tenunan, dan kerajinan tembaga dan lain sebagainya. Sehingga beliau juga dikenal dengan karyanya, bagaimana beliau mendatangkan orang-orang dari Jawa, dari pulau-pulau Jawa untuk membangun bilik 4-4. Itu merupakan salah satu hasil karya beliau, dan beliau sangat tertarik, jatuh hati dengan seni, ya, terutama seni ukir, kemudian kerajinan dan lain sebagainya, sehingga beliau dijuluki sebagai marhum Kedaton. Itu juga sesuai karena makamnya paling beda dengan sultan-sultan yang ada di sini, dengan makam-makam sultan yang ada di sini. Dan yang ketiga adalah Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah, yang mana beliau ini merupakan putra dari Sultan Abdurrahman Shah. Jadi tadi kalau yang Sultan Muhammad Shah ini putranya juga, tapi dari ibu yang berbeda, ya, dari ibunya yang bernama Raja Fatimah. Sedang kalau yang ini nama ibundanya adalah Enci Nora. Jadi beliau ini dalam catatan sejarahnya, beliau berfokus atau sangat memperhatikan bidang perekonomian dan pemerintahan. Jadi beliau melakukan pengembangan tanaman sagu, gambir, kemudian mengadakan sarana transportasi, pengembangan tambang timah di Singkep, membangun sekolah rakyat pada tahun 1875 di Dae. Jadi sekarang ini menjadi SD 001 Lingga. Kemudian beliau juga melakukan pembangunan Istana Damna pada tahun 1860, dan Baginda Sultan mangkat di Dae Lingga pada tahun 1883, dan beliau dimakamkan di Bukit Cengkeh serta diberi gelar marhum Bukit Cengkeh. Dan ini adalah makamnya Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah, yang mana beliau ini merupakan Sultan Lingga yang berkuasa atau memerintah pada tahun 1857 sampai 1883. Dan beliau ini merupakan seorang sultan yang peduli dengan pendidikan, yang mana beliau membangun, ya, sekolah yang ada di Lingga ini di SD 001 Lingga. Inilah karya daripada Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah. Nah teman-teman, inilah kuburan daripada Sultan Muhammad Shah yang diberi gelar marhum Kedaton. Jadi kuburan beliau ini paling berbeda dengan dua sultan yang ada di sini, karena tadi beliau sangat cinta, sangat menyukai hal-hal yang berbau kesenian, sehingga beliau dihargai dengan ini Kedaton, ya. Jadi bangunannya mirip dibangun seperti Kedaton. Dan yang ini kuburan yang ketiga adalah makamnya Sultan Abdurrahman Shah. Beliau memimpin, ya, pada tahun 1812 sampai dengan 1832, yang mana tadi beliau merupakan seorang alim, seorang yang peduli, yang menyiarkan agama Islam di Kabupaten Lingga ini. Guys, setelah dari makam Bukit Cengkeh ini, saya luar biasa terharu dan luar biasa melihat pengorbanan, terutama ketiga sultan yang dimakamkan di sini. Sungguh luar biasa, ya. Para sultan kita, para pendahulu kita telah memberikan contoh, telah memberikan atau meninggalkan pengalaman yang luar biasa bagi kita. Semoga sebagai anak-anak muda, sebagai orang-orang Melayu atau orang-orang Lingga, atau kita yang punya kepedulian tentang daerah ini, maka kita terus memberikan yang terbaik dalam kehidupan ini, karena itu yang akan dicatat dalam sejarah. Sebagai pelajar, mari kita terus menjaga budaya kita agar sejarah yang ada dapat kita wariskan ke generasi-generasi yang akan datang.